Kita berharap kemerdekaan tidak hanya dinikmati oleh oknum-oknum pejabat yang memiliki banyak kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Saya memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang pada hari ini 17 Agustus 2024 telah sukses menyelenggarakan upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Istana Garuda, kawasan Ibu Kota Nusantara. Meskipun digelar di lokasi yang proyek pembangunannya masih berjalan, tetapi tidak mengurangi kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Ada yang menarik pada upacara pengibaran bendera perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada saat dibacakannya teks proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, yang kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Dan pada 17 Agustus 2024, teks proklamasi dibacakan oleh cucunya, yaitu Mbak Puan Maharani, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teks proklamasi dibacakan di IKN Kalimantan Timur yang jaraknya lebih dari 1000 km tempat pertama kali dibacakannya teks proklamasi, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah sukses menyelenggarakan upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Karena kalau sampai nggak sukses, pasti akan jadi bulan-bulanan netizen. Kita tahu ya, netizen di negeri plus 62 ini julid-julid, kadang bikin jengkel, kadang bikin kesel, kadang juga bikin ketawa. Sebelum pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di IKN ini, menuai berbagai pro dan kontra. Karena harus kita akui juga bahwa IKN ini sekarang proyek pembangunannya masih berjalan dan masih banyak infrastruktur yang belum memadai kondisinya. Namun ketika upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan digelar, ternyata alhamdulillah berjalan dengan lancar. Karena memang sebelumnya sudah dipersiapkan dengan matang ya. Termasuk bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi hujan di sana. Bahkan soal hujan ini panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan sudah menyiapkan pawang hujan. Lalu apa yang menjadi harapan kalian semua, panjenengan sami Anda pada usia ke-79 Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tentu saja bukan sekadar menjadi negara yang berdaulat, merdeka, bebas dari cengkraman penjajah. Tetapi negara harus bisa memerdekakan rakyatnya. Karena rakyat ini menjadi komponen paling penting dalam sebuah negara. Tanpa ada rakyat, negara tak akan berdiri. Untuk itu, di usia yang ke-79 ini, kita berharap
para pengelola pemerintahan bisa memerdekakan rakyatnya. Karena kita tahu ya, masih banyak rakyat di Republik ini yang belum mendapatkan kemerdekaan seutuhnya. Kemerdekaan mendapatkan sarana kesehatan, kemerdekaan mendapatkan pendidikan yang cukup, dan kemerdekaan-kemerdekaan lain dalam membangun perekonomian atau mendapatkan ekonomi yang layak. Dan sebentar lagi Pak Jokowi akan lengser ke Prabon, akan digantikan oleh Pak Prabowo, pemenang pemilu 2024, yang kita berharap di era Pak Prabowo ini nanti pembangunan tetap berjalan, berkelanjutan, dan tidak memanfaatkan kekuasaan serta jabatan untuk memuluskan orang-orang dekatnya untuk ikut bagian dalam kekuasaan. Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ke-8. 8 ini menjadi angka yang menarik buat saya ya, karena sama dengan angka bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu bulan Agustus, bulan ke-8. Yang harapan kita di era Pak Prabowo nanti bisa memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat di Republik ini. Karena kita tahu ya, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kemerdekaan seutuhnya. Kemerdekaan mendapatkan pendidikan yang cukup, kemerdekaan mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, serta kemerdekaan dalam menentukan perekonomian. Karena kita tahu ya, saat ini masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang mestinya di era kemerdekaan yang sudah 79 tahun menjadi negara berdaulat, soal pengangguran harus sudah terselesaikan. Tapi yang terjadi saat ini, masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sekali lagi, kita berharap kemerdekaan tidak hanya dinikmati oleh oknum-oknum pejabat yang memiliki banyak kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Apalagi pejabat ini lahir dari rahim rakyat, dipilih oleh rakyat dan harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri dan orang-orang di lingkungannya, keluarga, saudara, atau anaknya sendiri. Sekali lagi, kita berharap di era Pak Prabowo ini nanti tidak memanfaatkan kekuasaan dan jabatan untuk memuluskan orang-orang di sekitarnya menjadi bagian dari kekuasaan.